Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan ngobrolin bab ke-8 dari buku Enchantment-nya Guy Kawasaki. Fokusnya seru banget nih. Gimana caranya pakai yang namanya teknologi push itu loh. Cara kita aktif ngirim pesan buat bener-bener memikat orang lain. Apalagi di zaman digital sekarang kan. Betul sekali. Jadi kita nggak cuma bahas soal presentasi, email, Twitter gitu aja, tapi gimana sih pakai semua itu biar ya bisa nyentuh hati sama pikiran audiens kita. Iya, itu dia poinnya. Dan yang menarik, ini bukan soal platformnya apa yang lagi ngetren, tapi lebih ke prinsip dasarnya yang ya abadi gitu. Kawasaki kan nekenin teknologi boleh ganti-ganti, tapi cara bangun koneksi yang tulus, intinya sih itu-itu aja. Oke. Nah, jadi misi kita sekarang ya membedah gimana prinsip memikat ini bisa kita terapkan lewat alat-alat push tadi. Sip, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ada beberapa, prinsip umum yang berlaku nih, nggak peduli kita pakai platform apa. Yang pertama, dan ini sering banget dianggap remeh nih kayaknya, Apa tuh? libatkan cepat. Kawasaki bilang, kalau ada yang kontak, balas kurang dari sehari. Kedengarannya simpel ya, tapi kenapa ini penting banget sih? Justru itu, karena ya di dunia yang serba otomatis, serba banyak noise ini, respons cepat dan personal itu kayak nemu air di gurun gitu loh. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi langsung nunjukin kalau kita menghargai orang lain. Itu langkah pertama banget buat memikat mereka kan, bahkan sebelum kita nyampein pesan utama. Bener banget, rasanya beda gitu ya, kalau dibalas cepat. Prinsip kedua nih, berikan nilai. Ini kayaknya udah jelas ya, fokus ke konten yang berguna, atau inspiratif, atau menghibur lah. Iya, jangan melulu jualan. Jangan cuma promosi terus. Semakin banyak nilai yang kita kasih, ya semakin terbangun kepercayaannya. Kawasaki malah kasih saran rasio promosi itu cukup sekitar 5% aja. Nah, ngomongin etika online nih, ada juga saran unik dari dia soal menghadapi komentar negatif. Oh ya? Dia punya teori namanya agak nyeleneh sih, Guys Theory of Perfect Knowledge of Assholes. Wah, namanya provokatif banget. Intinya apa tuh teorinya? Intinya sih jangan kepancing buat nyerang balik secara personal. Kalau ada kritik yang nggak ngebangun atau nyerang itu ya udah fokus aja tanggapi argumennya kalau perlu, bukan orangnya. Ini cara jaga kewarasan kita juga kan di dunia maya yang kadang ya gitu deh. Menarik. Jaga profesionalisme ya. Oke, dari prinsip umum kita pindah ke presentasi. Ada aturan terkenalnya Kawasaki nih, 10, 20, 30. Ah iya, 10 slide, 10 slide. 20 menit, font minimal 30 poin. Kedengarannya agak kaku ya, tapi pasti ada alasannya kan? Justru batasan itu maksa kita buat fokus ke inti pesannya. Nggak ada lagi tuh slide yang isinya tulisan semua, bikin ngantuk. Selain itu, ada kunci penting lain. Sesuaikan pendahuluan. Tunjukin kalau kita peduli sama audiens yang spesifik itu. Contohnya gimana tuh? Kayak Kawasaki, dia sering pakai foto-foto lokal dari kota tempat dia lagi bicara. Sentuhan kecil gitu, tapi efeknya lumayan loh. Bikin audiens merasa dilihat. Oh iya. Dan yang paling saya suka nih, jual mimpi Anda bukan cuma fitur produknya. Fokus ke gimana ide atau produk kita bisa bawa audiens ke masa depan yang lebih baik. Persis, kayak Steve Jobs dulu kan. Dia nggak jualan spesifikasi, tapi jualan transformasi. Betul. Nah, Nancy Duarte, pakar presentasi lain, juga nyaranin struktur 3 babak. Gambarin kondisi sekarang, apa yang ada, terus visi masa depan, apa yang bisa terjadi, baru deh gimana solusi kita ngejembatininya. Terus pakai gambar yang kuat, teksnya seminimal mungkin, kayak slide-nya Jobs itu. Dan, jangan lupa, latihan. Ini krusial banget. Pembicara paling jago pun latihannya berjam-jam. Nggak ada yang instan ya. Sip! Nah, dari panggung presentasi yang katakanlah agak mega, kita masuk ke kotak masuk email yang lebih personal nih. Apa rahasia email yang memikat ala Kawasaki? Kuncinya satu kata aja sebenarnya, singkat. Usahakan banget maksimal 6 kalimat. 6 kalimat, isinya apa aja tuh? Ya, intinya, kenapa kamu kontak, kamu siapa, tujuannya apa, maunya apa, kenapa dia harus bantu, sama langkah selanjutnya apa. Ringkas, padat. Ini bukan cuma soal efisien, tapi nunjukin kalau kita sangat menghargai waktu penerima. Itu yang bikin memikat. Masuk akal. Dan subjek email jadi penting banget ya, kayak pintu gerbangnya gitu. Banget. Harus bisa narik perhatian. Kawasaki juga nyaranin kita riset dikit lah soal penerima. Tunjukin kalau kita tahu minat mereka. Sedikit pujian tulus atau referensi ke karya mereka, itu bisa efektif.
Kayak emailnya pria Ken ke Kawasaki yang diceritain di buku itu ya? Nah, itu contoh bagus. Terus minta sesuatu yang konkret dan gampang dilakuin sama penerima. Misalnya klik link atau nonton video pendek. Hindari kirim lampiran gede tanpa izin. Prinsipnya sama terus ya, hargai waktu orang lain. Oke, geser lagi ke platform yang lebih cepat dan mungkin lebih berisik. Twitter. Ada tips khusus di sini? Ada beberapa yang praktis sih. Pakai foto profil yang jelas dan bagus. Terus, ulangi tweet penting sesekali. Karena kan timeline orang beda-beda ya. Zona waktunya juga. Fokus utamanya tetap sama. Bagi tautan yang bernilai. Cari dari sumber terpercaya atau temuan sendiri yang kira-kira bakal di-retweet orang. Tapi kayaknya bukan cuma soal nyebar link aja kan di Twitter. Pasti ada sesuatu yang lebih. Oh, jelas bukan. Justru kekuatan terbesarnya Twitter, kata Kawasaki, itu ada di keterlibatan manual. Ini memang tantangannya, susah di scale up. Tapi merespons orang secara pribadi, nyebut nama mereka, itu sangat memikat. Banyak kok contohnya kayak Virgin America, Dell, Comcast, mereka lakuin itu. Jadi interaksi personal itu kuncinya ya? Banget. Tips paling ampuh, buat personal. Sebelum balas mention atau DM, coba deh intip profil orangnya sebentar. Kasih respons yang nunjukin kita beneran melihat mereka, bukan cuma bot atau template. Note. Nah, di bab ini juga ada cerita pribadi dari Gary Reynolds kan? Pakar presentasi juga tuh. Dia cerita gimana Jepang mempengaruhi gaya presentasinya. Iya, itu contoh keren banget. Gimana pengalaman personal dia, ketertarikannya sama budaya Jepang, itu memperkaya cara dia komunikasi secara profesional. Dia kan pakai prinsip estetika Jepang kayak kanso, kesederhanaan, sama kekuatan ruang kosong, buat bikin presentasinya lebih visual, lebih ngena. Wah, menarik ya? Intinya, membawa keunikan diri kita dalam cara kita berhubungan sama orang lain, itu juga bagian dari sihir memikat ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan tadi. Teknologi push ini, entah itu presentasi, email, Twitter, itu bukan sekedar alat siaran satu arah ya. Bukan sama sekali. Ini lebih kayak kesempatan buat terlibat secara aktif, penuh perhatian, dan ya itu tadi, personal. Jadi apa artinya semua ini? Gitu kan pertanyaannya. Artinya ya pakai alat ini buat bangun hubungan yang beneran tulus. Bukan sekedar nambah angka follower atau kontak di list. Betul, bukan cuma kuantitas. Tepat, dan mungkin sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan. Prinsip-prinsip inti yang kita bahas tadi, respons cepat, kasih nilai, personalisasi, ini kayaknya bakal tetap relevan deh. Bahkan nanti untuk teknologi komunikasi masa depan yang mungkin sekarang belum bisa kita bayangin sama sekali. Nah, pertanyaan buat Anda, kira-kira gimana ya cara-cara memikat ini bakal berevolusi di platform-platform baru nanti? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya.